Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cynthia Dwina Tobing, saya jurusan Public Relation. Di sini saya akan meresum tentang pelajaran dasar-dasar Public Relation, materi pertama sampai dengan materi ke-6. Berikut materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan Public Relation, yang kedua definisi dan fungsi humas, dan ketiga organisasi dan manajemen. Dimulai dari perkembangan. Awal di mana Public Relation dilakukan pada zaman Hindu Buddha. Yang berikutnya dilanjutkan pada periode kedua, yaitu pada proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mengawali jejak public relation di tanah air. Periode ketiga dimulai pada kemunculan perusahaan multinasional seperti Caltex yang menggunakan public relation sebagai media pengenalan. Dilanjutkan pada periode ketiga, yaitu pada Orba di bawah pimpinan Soeharto. Berikutnya ialah periode keempat, yaitu ekspansi perusahaan swasta yang menuntut permintaan public relation. Terakhir, pasca Orde Baru, di mana kebebasan pers dan penyebaran informasi mulai dilakukan pada periode ini. Ada konsep public relation. Pada konsep tradisional, suatu organisasi cenderung menutupi informasi yang menimpanya. Berbeda dengan konsep tradisional, konsep modern mengusung kebebasan komunikasi sehingga informasi dapat diperoleh dua belah pihak. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari humas. Humas didefinisikan sebagai praktik mengelola persebaran informasi antar individu ataupun pada masyarakat dan organisasi. Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu. Dan humas adalah bagian dari manajemen yang bertanggung jawab akan komunikasi antara publik internal dan eksternal dari organisasi. Dan ada pun 4 karakteristik humas. Yang pertama, komunikasi bersifat dua arah, sehingga kedua belah pihak saling memperoleh informasi satu sama lain. Kedua, bersifat rencana, di mana public relation yang tepat menerapkan sifat-sifat manajemen. Ketiga, melembaga, yang mana public relation berorientasi pada lembaga. Dan keempat, sasaran publik. Tentu dari kata public relation telah mengindikasikan bahwa praktik public relation berpusat pada hubungan-hubungan publik. Dan di sini saya akan menjelaskan dari tujuan humas, fungsi humas, serta peran humas. Tujuan humas di sini adalah membuat publik dan organisasi atau lembaga saling mengerti, baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing. Fungsi humas diibaratkan sebagai pemadam kebakaran. Artinya apabila sebuah perusahaan atau organisasi terjadi masalah-masalah dengan publik, maka dapat segera mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Peran humas ialah sebagai penasihat ahli, fasilitator dalam proses pemecah masalah, memfasilitasi komunikasi dan sebagai teknisi dalam komunikasi. Organisasi dan manajemen merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan, di mana organisasi merupakan kerangka struktur yang berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja di mana terdapat fungsi manajemen yang mengatur seluruh strukturisasi dalam organisasi. Organisasi hadir dengan maksud mewujudkan perencanaan yang dituju. Pada manajemen terdapat unsur-unsur penting berupa manusia, uang, material, mesin, metode, dan pasar, di mana seluruh unsur tersebut membangun manajemen yang baik dan terstruktur guna mewujudkan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Adapun sasaran dari kegiatan humas yaitu publik atau istilah lainnya stakeholders, di mana menurut Kasali 1999 pengertian stakeholders adalah kelompok-kelompok yang berada di luar maupun di dalam perusahaan yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa publik humas itu terdiri dari publik internal dan publik eksternal. Kedua publik tersebut perlu dibina hubungan baiknya demi tercapainya tujuan perusahaan. Komunikasi dalam humas. Source yaitu individu atau pejabat humas yang berinisiatif sebagai sumber atau untuk menyampaikan pesan-pesannya. Message adalah suatu gagasan ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan, atau ungkapan yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan. Receiver merupakan pihak yang menerima pesan dari komunikator. Receiver seringkali disebut sebagai komunikan di channel berupa media, sarana, atau saluran yang dipergunakan oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada khalayaknya. Efek suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut, yang dapat berakibat positif maupun negatif, menyangkut tanggapan persepsi dan opini dari hasil komunikasi tersebut. Demikian resum materi dasar-dasar public relation yang saya buat dalam bentuk PowerPoint.
Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembuatan PowerPoint ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.